Pemerintah Indonesia telah membentuk Crisis Response Team untuk menghadapi kemungkinan memburuknya situasi keamanan di Iran dan Israel. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025. Sugiono mengatakan, langkah ini diambil demi melindungi ratusan warga negara Indonesia, WNI, yang berada di kedua negara tersebut, menyusul serangan udara yang dilakukan Israel ke wilayah Iran pada 13 Juni lalu. Politikus Gerindra itu menegaskan pembentukan Crisis Response Team menjadi langkah antisipasi jangka panjang yang disiapkan Kemenlu untuk merespon situasi darurat yang sewaktu-waktu dapat kembali terjadi. Dalam rapat tersebut, Sugiono memaparkan bahwa ada 386 WNI yang tercatat berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, ada sekitar 167 WNI yang sedang menjalani program magang di Yerusalem dan sekitarnya. Dari total WNI di Iran, lanjut Sugiono, sebanyak 97 orang berhasil dievakuasi melalui Azerbaijan. Sementara sisanya masih berada di sana karena memilih untuk tetap tinggal dan belum menyatakan kesiapan untuk dievakuasi. Sugiono menambahkan bahwa evakuasi WNI juga dilakukan di Israel dengan dukungan KBRI Aman, Yordania. Yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat. Ada banyak hal yang saya kira bisa saya klaster. Pertama tadi ada pertanyaan mengenai Palestina dan Gaza. Saya kira it goes without saying that Indonesia itu masih tetap konsisten dalam perjuangannya mendukung kemerdekaan negara Palestina. Karena itu merupakan amanat konstitusi yang kita tidak bisa tinggalkan. Dan sejak 2023 sebenarnya banyak sudah hal-hal yang kita lakukan, diantaranya pertama High Level Conference on Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution. Ada kita co-chair bersama Itali, ada round table untuk membahas isu security bagi Palestina dan Israel. Kemudian ada round table yang sudah dilakukan, ada 8 round table yang sudah dilakukan. Kemudian di Majelis Umum, Indonesia juga sebenarnya adalah co-sponsor dari berbagai resolusi Majelis Umum PBB terkait Palestina dalam rangka menggalang dukungan berbagai negara untuk bisa mengakui kemerdekaan Palestina. Kemudian sebelum terakhir, Indonesia juga meningkatkan kontribusi tahunan kepada UNRWA. Peningkatannya juga mencapai 600%, dari 200.000 US dollar ke 1,2 juta US dollar di tahun 2024. Dan terus menggalang berbagai dukungan terhadap UNRWA di forum-forum PBB. Kemudian kita juga aktif mendorong inovatif financing melalui dorongan kerjasama UNRWA dengan lembaga-lembaga badan-badan zakat di Indonesia. Di tanggal 15 Januari 2025 yang lalu itu ada MOU antara Basnas dan UNRWA dengan komitmen pendanaan kepada UNRWA yang diharapkan bisa berkelanjutan. Kemudian Indonesia juga merupakan salah satu vice chair dan anggota biro di CERPP, Committee on Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. Kita juga menjadi tuan rumahnya waktu itu pada saat mereka kunjungan ke Indonesia. Ini juga merupakan langkah-langkah memperkuat diplomasi Indonesia terkait isu Palestina. Kemudian yang terakhir pada saat itu saya juga hadir di International Court of Justice dalam rangka menyampaikan
oral submission kepada ICJ mengenai obligasi Israel dalam kaitannya sebagai kekuatan pendudukan di depan PBB, kemudian obligation of Israel ini dalam kaitannya dengan kehadiran dan aktivitas dari PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya, dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan di Palestina. Kemudian selain itu juga kita memberikan, seperti kita ketahui bersama pada saat itu juga sudah dimulai dari periode Menteri Pertahanan sebelumnya, bahwa ada beasiswa bagi para mahasiswa Palestina di Universitas Pertahanan, kemudian juga ada beasiswa kedokteran, ada 6 orang kalau saya tidak salah, dokter dari Gaza. Kemudian ada pelatihan-pelatihan budidaya alpukat, dan tadi juga menyambung pertanyaan Bapak Frederick bahwa Pak Soleh soal sumbangan 10.000 ton beras, saya kira itu akan dikirimkan Pak. Cuma permasalahannya sekarang ini kan jalur masuk dari bantuan-bantuan ini sangat terbatas. Ini juga yang beberapa kali juga kita sampaikan bahwa harus dibuka jalan seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan, karena isu ini adalah isu kemanusiaan. Pangan tidak boleh dijadikan senjata, bahwa situasi yang ada di Gaza merupakan situasi kemanusiaan yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan yang sifatnya paling basic. Tadi Pak Sukamta juga sudah menjelaskan banyak apa yang terjadi. Jadi saya kira Ibu Nurul, kalau boleh saya tegaskan kembali bahwa kita... Jangan lupa subscribe ya.